Om Swastiastu. Pemirsa, pelaksanaan visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui 5 bidang prioritas yang didukung dengan pembangunan infrastruktur secara terkoneksi dan terintegrasi ditandai dengan 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Nah, 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru itu salah satunya adalah pelindungan kawasan suci Pura Agung Besakih yang telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 13 Maret 2023 yang lalu. Nah, bagaimana manfaat nyata penataan kawasan suci Besakih bagi masyarakat, kita angkat menjadi topik kita di talk show Merah Putih Bali era baru kali ini. Sudah hadir tentunya tamu-tamu saya akan sapa. Yang pertama adalah Bapak Komang Warse SPD MSI MPD. Beliau adalah Bendesa Alitan Majelis Desa Adat Kecamatan Rendang Karangasem. Om Swastiastu, Jero. Om Swastiastu. Sehat selalu. Sehat. Nggih. Rahayu. Baik, terima kasih sudah hadir di kesempatan kali ini dan yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan Putu Widya Chandra Prawartana MPD. Beliau adalah Ketua Pandu Nusa Provinsi Bali. Om Swastiastu, Putu. Om Swastiastu. Sehat selalu, Putu. Sehat selalu. Sehat selalu ya. Terima kasih. Dan yang pastinya sebenarnya kita juga mengundang salah seorang akademisi. Beliau masih dalam perjalanan menuju ke tempat lokasi kita hari ini tentunya. Baik, sembari kita menunggu Bapak Kun tentunya kita akan berbincang-bincang sejenak. Niki, Pak, saya panggil Jero ya. Jero, ini kalau kita berbicara tentang Bendesa Alitan Majelis Desa Adat di Kecamatan Rendang Karangasem ini berarti masih kawasan Besakih ini sendiri. Iya, Iya. masih kawasan Besakih karena Iya. di Kecamatan Rendang Iya. ada 26 desa adat. Salah satunya adalah Desa Adat Besakih. Jadi Besakih itu masuk dalam kawasan Desa Adat Besakih dari 26 desa adat. Baik, nah tadi di awal saya pun sudah mengatakan atau menyatakan bahwa ini yang sangat luar biasa sekali kepemimpinan di bawah kepemimpinan Gubernur Koster dan juga Cok Aceh Niki sendiri ada beberapa pembangunan infrastruktur, salah satunya adalah pelindungan kawasan suci Pura Agung Besakih yang sebagai 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru ini sendiri. Bagaimana Jero melihat perubahan yang terjadi saat ini? Om Swastiastu, Nggih. Om Anubadra Krateyu Yantu Iswanta. Semoga pikiran yang jernih datang dari segala penjuru. Salam Rahayu seluruh pemirsa Bali TV. Terkait dengan apa yang Bapak sampaikan, 44 tonggak peradaban Bali era baru. Salah satunya adalah ada di situ bagaimana pembangunan infrastruktur kawasan suci Besakih yang terletak di Desa Adat Besakih, Kecamatan Rendang. Saya sampaikan bahwa Kecamatan Rendang itu merupakan bagian dari wilayah kecamatan di sisi barat Kabupaten Karangasem. Di situ ada satu tempat suci yang memang tidak asing lagi di Santero Jagat, yaitu di keyakinan orang Hindu, yaitu Pura Besakih. Kalau kita melihat dulu kawasan Besakih itu kan selalu direpotkan, selalu disibukkan oleh penataan parkir ketika ada acara-acara hajatan besar seperti Purnama Kedase Betaru Turun Kabeh atau mungkin di saat-saat ada Ngusabeda Lempuri. Yeah. Itu selalu menjadi susah bagaimana mengatur lalu lintas. Termasuk juga daerah di tempat Jero juga. Iya, kena imbasnya. Itu kena imbasnya. Ya, karena sebelum apa? penataan. Seluruhnya. Karena kira-kira sebelum pandemi saya sempat sampai di wilayah saya macet dari perbatasan Kabupaten Bangli, Desa Suter itu macet total. Iya. Ya, itu dengan kebijakan dan bagaimana kepemimpinan Pak Wayan Koster selaku Gubernur Bali yang menakodai Bali, dia bisa mewujudkan sebuah 44 yang dikatakan sebagai tonggak peradaban Bali era baru. Itu salah satunya bagaimana menata kawasan Besakih. Saya garis bawahi. Kawasan penataan Pura Besakih, tempat suci Pura Besakih. Bukan tempat sucinya yang ditata ulang karena itu tempat sucinya sudah menjadi pakem dan keyakinan orang itu tidak mungkin harus dibedakan Niki sendiri. Harus dibedakan. Baik. Bapak. Ya kenapa? Karena penataan kawasan tempat suci dengan penataan tempat suci kan berbeda. Yeah, okay. Satu kata yang masuk di situ akan melahirkan satu makna yang berbeda. Di sini
tonggak peradaban yang salah satunya dari 44 tonggak peradaban Bali Era Baru itu adalah penataan kawasan tempat suci, kawasan. Berarti kawasan itu yang mendukung bagaimana orang sembahyang atau pemedek tidak lagi disibukkan oleh keributan dan kesemrautan tempat parkir. Nah, sekarang sudah diwujudkan dalam bentuk yang sudah tertata rapi dan sudah setiap parkir itu sudah ada fasilitasnya. Ya, kalau memang parkirnya masih gitu belum penuh, ada lampu hijau di situ. Oke, Ya, baik. sudah Berarti- tetap luar biasa di situ. Baik. Sebelumnya berarti pada saat pemelaspasan kemudian peresmian, Jero juga langsung turun ke lapangan melihatnya. Saya hadir langsung. Oke. Dan yang diresmikan langsung oleh Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, itu salah satu bagaimana negara juga harus memperhatikan bagaimana keyakinan gitu. Karena kebinekaan kita di Indonesia salah satunya ya bagaimana pemerintah pusat juga memperhatikan supaya terjaga keyakinan kesucian di Pura Besakih. Karena kita meyakini di Bali khususnya itu akan sangat membedakan antara kata suci dengan bersih. Karena yang kita lihatnya bersih belum tentu suci, tetapi ketika kita melihat suci belum tentu bersih. Bagaimana supaya suci dan bersih dan suci. Nah, itu yang diwujudkan di kawasan Pura Besakih sehingga penataannya itu betul-betul tertata rapi, baik dan indah. Karena jelas apa yang sering kita dengarkan di dalam jargon-jargon umat kita, yaitu Satyam Siwam Sundaram itu, yaitu bagaimana laku bijak, laku benar akan melahirkan sebuah keindahan di Sundaram itu. Itulah salah satunya, maka di Besakih itu yang puranya itu dekat dengan Gunung Agung, yang sebagai keyakinan orang Hindu bahwa gunung itu adalah pusat peradaban suci dan pusat peradaban nenek moyang kita yang sampai saat ini diyakini betul oleh orang-orang Bali yang menganut agama Hindu. Dan itu tidak bisa kita tergerus oleh satu modernisasi atau digital kita, tidak bisa. Karena keyakinan itu adalah satu yang memang tertanam dari sejak leluhur kita. Baik. Ya, sehingga kita boleh berpikir modern, tetapi keyakinan kita jangan tergoyahkan karena kemajuan teknologi. Baik, berbicara tentang keyakinan, jadi masyarakat yang akan datang ke Pura Besakih nantinya ini yakin juga tidak akan mengalami hal-hal seperti yang lalu, kesemrawutan lalu lintas, bisa dikatakan ini fasilitas yang sudah menjadi sirkulasi rekayasa lalu lintas menjadi terarah, satu arah, seperti itu kah? Iya, itu pasti sudah kelihatan kok. Baik. Itu karena penataan itu sudah bagus. Cuma kalau pemedek atau orang yang sembahyang, kalau dulu semrautnya masih, kadang-kadang kan kita kesel kalau tidak dapat parkir. Baik. Ya kan? Itu Ketika akan kesel berpengaruh itu namanya juga. cuntake. Baik. Ketika kesel kita sembahyang itu namanya cuntake. Cuntake itu loh pikiran-pikiran yang kotor, yang ngedumel, yang saat itu terjadi parkir tersenggol, tergores mobilnya yang disayangi, sehingga dia marah. Ketika marah dia sembahyang ke Pura Penataran Agung kan Belum menjadi lagi cuntake. capek di jalan. Iya, kan cuntake jadinya. Baik. Berarti cuntake itu sebel itu adalah karena pikiran kita. Baik. Ya, itu. Baik, Jero dan Putu Widya, kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana manfaat nyata penataan kawasan suci Besakih bagi masyarakat masih menjadi topik kita pada kesempatan kali ini. Saya masih ke Jero Niki sendiri, berarti kita bisa melihat fasilitas yang sudah dilakukan pada saat di pelindungan kawasan suci Besakih Niki sendiri. Salah satunya adalah rekayasa lalu lintas ini sendiri. Kemudian kita juga melihat ini banyak sekali perubahan yang sudah dilakukan di bawah kepemimpinan Gubernur Koster dan juga Coace Niki sendiri dengan 44 tonggak peradaban penanda Bali Era Baru, termasuk juga pelindungan kawasan suci Besakih ini sendiri. Dan salah satunya adalah di Besakih saat ini ada begitu banyak perubahan, Jero melihatnya. Dan itu akan berpengaruh juga terhadap masyarakat yang ingin tangkil ke Besakih seperti itu.
Itu sudah barang tentu sudah pasti. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, ketika orang-orang atau masyarakat Bali, masyarakat Indonesia yang beragama Hindu mau sembahyang atau istilahnya pedak tangkil di Pondok Penataran Agung Besakih, itu dari rumahnya kan niatnya tulus ikhlas, kan gitu. Nah, ketika ketulus ikhlasan itu ada satu kerikil-kerikil yang menghadang di tengah perjalanan saat atau saya berbicara sebelum ada perlindungan kawasan suci Besakih, belum ada tempat parkir yang disediakan. Itu kan kadang-kadang bagaimana mencari parkir seolah-olah susah sekali, dan ketika sampai kemacetan dari Kedungdung, dari Menange itu, dari Tegenan itu sudah mulai macet. Orang akan rasa capek, ketika sudah capek rasa ngekoh ada di situ. Ketika rasa ngekoh itu ketulusan dan keikhlasan dalam sembahyang itu kan menjadi ternodai, kan gitu. Nah, kalau ternoda itulah sama dengan cuntake dalam diri kita kalau menuju ke dalam tempat persembahyangan. Jadi ketika jiwa tidak tenang itu Tidak juga tenang, berpengaruh, iya. Berpengaruh ketika sekali. kita menghadapnya. Iya, makanya kalau kita sembahyang harus jiwa kita tenang. Makanya kan tidak ada. Kenapa orang-orang meninggal keluarganya tidak boleh sembahyang? Karena di situ dikatakan cuntaka atau sebet. Sebet itu kan sebel, ya sebel. Nah, sehingga kalau orang sampai sebet itu kan menuju ke dalam persembahyangan itu menjadi tidak tenang 100%. Kan itu. Jadi kalau sudah ada masalah di parkir, sudah ada masalah atau mungkin ngedumbel tidak enak gitu loh. Otomatis sampai di pura masih terngiang-ngiang gitu. Baik, dia, Jero gitu. melihat ini juga fasilitas-fasilitas penunjang bagi semeton yang akan pedak tangkil, walaupun kita mengetahui ini sebelumnya juga terjadi hal-hal yang tidak membuat kita menjadi tidak nyaman untuk melaksanakan persembahyangan seperti itu. Termasuk salah satunya tempat parkir sekarang juga sudah sangat memadai. Jero melihat sangat memadai. Sangat Ya, memadai. Sangat memadai. Kenapa? Karena di situ sampai parkirnya ada bertingkat. Kalau kita masuk dalam parkir itu, saya masuk Besakih itu tidak seperti masuk di pedesaan. Itu sudah ditata betul. Tetapi ketika masuk dalam areal pura sudah tetap masih merasa kesucian pura itu. Tidak ada gangguan apa-apa. Artinya begini, ketika pemerintah sudah bisa berbuat seperti itu dalam 44 tonggak peradaban Bali dalam era baru, salah satunya Sinali Tunggil gitu loh. Salah satunya yaitu bagaimana menata, saya tekankan menata kawasan tempat suci, kawasannya di sekitarnya. Tapi bukan tempat sucinya yang ditata, karena sudah ditata oleh leluhur kita, oleh nenek moyang kita, sudah menjadi tatanan-tatanan yang sudah menjadi vakum di situ. Tetapi yang ditata itu kawasan mendukung supaya masyarakat yang tangkil di situ betul-betul menjadi kondusif, tenang. Bagaimana seperti dulu ketika belum peradaban modern seperti sekarang. Masih jalan kaki, tidak ada mobil. Sekarang kan mobilnya padat, satu orang bawa mobil, gimana? Itu belum kendaraan yang jenisnya sangat besar sekali, seperti bis itu sendiri. Sekarang sudah ada tempat parkir khusus bis juga seperti itu, Jero? Ya, bis lengkap itu Pak. Lengkap. Nah, tapi mungkin Bapak pernah atau pemirsa Bali TV sudah pernah merasakan bagaimana ketika kemacetan sampai di Penlokan. Dan saya pernah merasakan. Baik. Saya pernah merasakan. Dan saya dari mau sembahyang ke Besakih tidak bisa keluarkan transportasi mobil. Orang di depan rumah saya aja sudah macet, bagaimana? Sampai Desa Adat Alas Ngandang, sampai ke ada desa perbatasan Karangasembang, sampai ke di situ. Nah, itu menandakan bahwa antusias masyarakat atau kramo Bali yang beragama ini ingin menyerahkan diri kepada Sang Yang Titah untuk memohon kerahyuan keselamatan sangat besar. Ketika sudah kesadaran itu ada, pemerintah kan harus memfasilitasi bagaimana berpikir tentang fasilitas itu. Ya, salah satunya Pak Gubernur kita, Pak Wayan Koster itu sudah memikirkan itu. Sampai sekarang
kalau kita boleh berbicara perbandingan sampai jalan tol kan sudah dibangun dan di Besaki itu jalannya sudah diperluas, pembebasan tanah sudah terjadi. Baik, gitu jadi loh. gedung parkir untuk Gedung. kendaraan juga Iya, sudah jalan sudah diperlebar juga. sudah Iya, nyaman, sudah nyaman untuk gitu loh. untuk para pemedak yang Iya, akan iya, tangkil ya ke Besaki ini sehingga sendiri. betul-betul dari rumahnya saking jerone mau sembahyang itu sudah mulai pikiran tenang sampai di situ tenang pikirannya, udah selesai sembahyang mungkin ada tempat. Jadi mudah juga menemukan kendaraannya di mana parkir seperti Iya, itu nantinya karena yang parkirnya, memadai dan iya, berkualitas Di situ tentunya. ada tanda kok Pak. Ada Oke. kalau memang parkirnya sudah berisi ada tanda merah. Ya. Kalau masih kosong ada apa? Hijau. Dari jauh sudah kelihatan. Dan sudah dipersiapkan juga petugas parkir di situ. Sudah, itu kan nanti ada badan yang mengelola Pak. Baik. Ada ya badan mengelola tentang pengelolaan Besaki dan itu memang ditata seperti itu. Bagaimana pesan saya sebenarnya semakin maju peradaban kita harus peradaban karakternya masih terjaga gitu loh. Dan yang menarik sekali ini juga fasilitas yang tersedia ada pos pantau lalu lintas seperti itu. Ya, Jero. ada. Terus yang ada model mobil itu yang antar saya lupa itu. Yang antar kalau diparkir dari parkir menuju ke tempat pura itu ada mobil listrik ramah lingkungan. Baik. Itu diantar nanti pemedeknya itu. Semua sudah dipikirkan bagi masyarakat Hindu Bali, kenyamanan dalam bersembahyang, berpergian ke Pura Besaki. Tetapi tetap bagaimana fasilitas yang sudah bagus tetap kita menjaga bersama kan itu. Sehingga itu bisa digunakan lama lah gitu loh. Baik. Saya ke Putu Widya Chandra Prawartana selaku Ketua Pandu Nusa Provinsi Bali. Sekedar mengetahui ini, Pandu Nusa Niki sendiri, Pandu Nusa Provinsi Bali. Ini seperti apa Niki organisasi dari Pandu Nusa Niki? Bisa diceritakan, Putu? Oke, susuma Om Swastiastu, Om Anubhadra Kertawiyanto Wiswata. Semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru. Terima kasih kepada Pak Made, pemirsa Bali TV yang berada di rumah, umat Hindu Sedharma dan masyarakat Bali dimanapun berada. Kembali tadi yang ditanyakan terkait dengan Pandu Nusa gitu ya, yang ada di Provinsi Bali. Pandu Nusa merupakan perkumpulan Acarya Hindu Nusantara, di mana Kumpulan Acarya Hindu Nusantara ini merupakan salah satu organisasi independen profesi guru agama Hindu dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK yang bersinergi dengan elemen MGMP dan KKG. Namun Pandu Nusa di sini secara legalitasnya sangat sudah jelas sekali. Baik. Kami terdata di Kemenhumkam. Dan tanda daftar lembaga kami ada di Dirjen Bimas Hindu, Kementerian Agama di pusat. Baik. Kemudian organisasi ini juga merupakan salah satu organisasi independen yang bersifat bisa bersinergi di dalam visinya adalah memajukan profesi guru agama Hindu sekaligus juga menguatkan adat kearifan lokal yang ada khususnya di Bali. Kemudian juga tradisi budaya yang bersinergi bersinggungan dengan instansi-instansi terkait. Misalnya dengan pemerintah Provinsi Bali, dengan Parisade, dengan MDA, dengan semua elemen yang mendukung peradaban. Kalau tadi peradaban fisik yang mungkin banyak dibahas mengenai. Jadi ini ada tujuan dibentuknya organisasi ini? Sangat ada tujuan. Iya. Tujuannya adalah memajukan pendidikan agama Hindu yang berbasis adat Bali tentunya. Kalau kearifan lokal kita di Bali, karena kan Hindu tidak hanya di Bali saja, tetapi ada di seluruh Nusantara. Khusus untuk di Bali, berbasis kearifan lokal Bali. Dan semuanya dilebur di dalam Pandu Nusa. Jadi seluruh Bali sudah ada Pandu Nusa? Sinerginya ada. Kalau di Bali yang sudah terbentuk ada 6 Pandu Nusa, pengurus daerah Pandu Nusa. Ada di Jembrane, Buleleng, Bangli, kemudian ada di Tabanan, ada di Denpasar, dan ada di Kelungkung belum terbentuk, Karangasem dan Badung.
kami akan progreskan di periode yang kedua. Kebetulan Tiang dipercaya kembali untuk memimpin selaku ketua di Provinsi Bali ini. Baik. Kami sangat jelas visi kami adalah untuk pendidikan agama Hindu yang berbasis kearifan lokal. Semuanya begitu. Baik. Kalau yang ada di Kalimantan ya berbasis dengan kearifan lokal yang ada di sana Hindunya. Jadi untuk memperkuat Hindu Nusantara itu pada intinya tujuan. Pada intinya seperti itu ya. Nah, kembali lagi ke topik kita yaitu manfaat nyata penataan kawasan suci Besakih ini bagi masyarakat. Kalau kita berbicara dari segi keagamaan tentunya ada hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat, hal positif yang akan didapatkan. Terima kasih. Kalau terkait dengan penataan kawasan suci Puro Besakih yang ada kaitannya dengan 44 tonggak peradaban nyata ya, tonggak peradaban nyata mewujudkan Bali era baru yang digaungkan oleh Bapak Gubernur, Bapak Wayan Koster bersama dengan Pak Co Aceh ini merupakan salah satu tonggak sejarah yang memang dikatakan ini adalah sebuah sejarah momentum nantinya, karena di satu sisi yang direkonstruksi kembali adalah kawasan sucinya. Kawasan sucinya seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Komang, itu adalah bukan tempat sucinya yang direkonstruksi tapi kawasan sucinya. Tentu peradabannya akan berkembang tidak hanya dari sisi peradaban fisik tadi yang disampaikan, baik itu lalu lintasnya yang sebelum adanya penataan kawasan Besakih itu adanya macet, kemudian toilet sana sini berhamburan gitu ya, ada di sini tidak direlokasi dengan baik. Kemudian setelah itu sampah setelah sembahyang berserakan ke sana sini gitu. Kemudian juga pedagang itu sangat berjualan juga tidak direlokasi dengan baik. Nah, dari kebijakan pemerintah Provinsi Bali dengan kepemimpinan Bapak Wayan Koster ini sangat bagus sekali untuk merekonstruksi kembali kawasan suci Besakih ini sebagai salah satu bentuk kawasan yang kita sangat sakralisasi sebagai umat Hindu di Bali, utamanya puro yang sangat besar yaitu Besakih, di mana Besakih ini memiliki arti makna selamat. Kalau kita sudah meyakini pura ini memiliki makna atau taksu keselamatan, maka masyarakat Bali dan pimpinan pemerintah utama Provinsi Bali pasti wajib untuk menyelamatkan umat Hindunya yang ada di wilayah Provinsi Bali ini dengan cara penataan, salah satunya barometernya lewat Puro Besakih yang dulunya Ning Nirmala, istilahnya pikayunan ini ke nangkil ring Puro Besakih karena lalu lintas yang sangat macet seperti apa yang tadi disampaikan, yang dulunya ingin tulus ikhlas jadinya malah pikirannya itu tergoyahkan, adanya rasa marahlah karena macet, emosi tidak stabil. Ini kan peradaban humanity juga dibangun lewat peradaban fisik sebetulnya. Karena peradaban humanity ini kemanusiaannya kalau sudah fasilitas sudah diberikan dengan anggaran yang kurang lebih 367 miliar, dengan anggaran di awal itu adalah 900 yang diingatkan dari Provinsi Bali, kemudian disetujui oleh Menteri PUPR itu 367 miliar dengan luas sekitar 2 are kawasan Besakih itu disetujui. Jadi ada semacam angin segar dan juga implikasi peradaban humanity-nya. Umat Hindu difasilitasi dengan penataan parkir yang ada di Puro Besakih, kemudian akses dengan motor listrik kalau pemedeknya itu jauh nangkil di utama Mandala, Puro Besakih itu juga dengan akses motor listrik, dengan parkir yang ada, kemudian toilet yang direlokasikan dengan baik ini tentu akan memberikan angin segar, dan juga masyarakat Hindu kita jangan lalai dengan hal itu, dan kita harus juga yakini dengan adanya fasilitas dari beliau Bapak Gubernur Bali lewat kebijakannya menatap Bali era baru ini dengan peradabannya ini akan nantinya berimplikasi pada kita sebagai umat Hindu yang menjaga sakralisasi Pura Basukian ini. Nah, mungkin nanti Tiang akan bahas bagaimana optik Trimandala itu, Nista Madya Utamo itu yang berimplikasi pada sosial ekonomi yang ada di masyarakat
Hindu yang ada di Pura Besakih. Gitu. Baik, baik. Putu dan Pak Komang, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa. Sesaat lagi Talkshow Merah Putih Bali Era Baru akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Masih bersama Minyak Apun Gadopati, Usada Bali, keluarga sehat tentunya. Kita masih berbincang-bincang mengenai bagaimana manfaat nyata penataan kawasan suci Besakih bagi masyarakat. Sudah bergabung bersama kami ada Bapak Kun atau Bapak Profesor Dr. Iwayan Kun Atyana SSN MSN. Beliau adalah Rektor ISI Denpasar. Om Swastiastu Pak Rektor. Apa kabarnya Pak Rektor? Becik. Sehat ya? Sehat. Wah, ini perjalanan sangat panjang sekali ini dari isi ke sini ke lokasi tentunya. Pak Rektor, tadi kita sudah sempat berbincang-bincang mengenai ada Pak Komang di sini dan juga Pak Putu Widiani sendiri berbicara tentang manfaat nyata penataan kawasan suci Besakih, fasilitas-fasilitas yang dibangun sebagai 44 tonggak peradaban penanda Bali Era Baru, salah satunya adalah penataan atau pelindungan kawasan suci Besakih. Kalau kita berbicara tentang kawasan suci Besakih, ini kita tidak berbicara seperti kata Pak Komang mengatakan ini puranya tetap. Ini yang harus diluruskan kepada masyarakat. Tidak diotak-atik seperti itu, tetapi kawasannya, pelindungan kawasan suci Besakih, pendukungnya yang dilakukan tentunya. Nah, kalau kita berbicara tentang tata kelola yang harus dijalankan nantinya seperti apa menurut Pak Rektor? Ya, itu semua. Jadi terkait tata kelola, Gubernur Bali sepertinya sudah membentuk badan pengelola. Tentu seperti harapan Bapak Presiden waktu peresmian penataan kawasan suci Pura Besakih ini, keterlibatan dari masyarakat, utamanya baik Bandesa dan juga pengurus adat di desa adat Besakih juga perlu terlibat aktif gitu. Jadi saya kira itu sudah dirancang dan diramu formula yang memang membangun kolaborasi dan juga kerjasama yang baik antara badan pengelola dan juga Bandesa Adat dan juga tim prajuru adat desa adat Besakih. Nah, itu yang dilakukan karena memang sekali lagi seperti harapan Presiden kalau membangun itu harus dibarengi dengan bagaimana maintenance atau pengelolaan ini sehingga seluruh fasilitas dapat digunakan sebaik-baiknya dan juga memiliki daya tahan yang panjang. Jadi daya tampung tempat parkir yang begitu banyak, nah perlu pengelolaan yang baik. Jadi kesemrautan yang selama ini kita rasakan pada saat pas upacara-upacara puncak, jadi dengan bertambahnya fasilitas ruang parkir, nah saya kira perlu juga pengelolaan arus lalu lintas dan juga keluar masuk terminal ini untuk bisa memang dikelola secara bagus sehingga spirit pembangunan ini untuk kenyamanan umat atau masyarakat Bali dan juga Nusantara untuk melakukan persembahyangan di Pura Agung Besakih ini dapat ya dirasakan kenyamanannya, kesuciannya kembali agung sehingga fenomena toilet yang sembraut di mana-mana ada dulu, nah itu mulai hilang dan sudah bisa menjaga kenyamanannya termasuk kalau dulu kita rasakan warung-warung warung-warung sementara itu ketika jelang-jelang Piodalan kan sangat ramai dan mendesak jalan. Nah, sehingga jalan menjadi sempit dan arus lalu lintas menjadi tidak teratur dan macet di sana sini. Nah, dengan penataan kawasan tentu ini ada di wilayah Soring Ambal-Ambal ya. Kalau dalam kosmologi Pura Agung Besakih itu, nah itu tertata secara baik gitu. Jadi fasilitas parkir terutama yang sudah menjadi kebutuhan, saya kira betul pembangunan pelindungan kawasan suci Pura Besakih ini menjadi bagian dari 44 penanda peradaban Bali Era Baru. Jadi sejak lama pemimpin Bali mengidamkan bagaimana bisa menata Besakih ini terutama di wilayah kalau
masyarakat sana menyebut di Soring Ambal-Ambal, jadi di wilayah hilir sebenarnya, wilayah yang profan itu. Nah, untuk bisa tertata secara baik. Nah, baru sekarang dengan pendekatan yang sangat humanis mengajak bersama-sama masyarakat untuk bisa bersama-sama menyukseskan pembangunan ini. Jadi ide boleh jadi itu sudah lama, tapi untuk punya kemampuan merealisasikan seperti yang kita rasakan hari ini tidak banyak pemimpin. Jadi hanya Gubernur Bali Pak Wayan Koster, Wakil Gubernur Bali Cokordo Oko Ardana Sukawati yang mampu meyakinkan pemerintah pusat untuk bisa berkontribusi mendanai pembangunan ini. Ya. Nah, termasuk juga peran anggaran pendapatan belanja daerah semesta bersana Provinsi Bali yang ratusan miliar itu untuk bisa terfokus, terkonsentrasi untuk pendanaan pembangunan ini. Nah, itu kan selain itikad, kerja keras dan juga keberanian sekaligus juga kepercayaan masyarakat. Nah, sehingga pembangunan itu bisa terlaksana. Nah, di samping itu juga pembangunan ini juga mengikhtiarkan bahwa membangun Bali itu memang harus atau mesti dari hulu. Jadi dengan beritikad membangun atau melakukan upaya pelindungan secara serius kawasan suci Puro Agung Besakih ini kan betul-betul menata Bali dari hulu ya. Jadi kalau hilirnya cantik, rapi, jalanannya bagus, ada shortcut yang begitu indah sekarang. Tapi kalau ketika kita melakukan persembahyangan bersama, di sana sini ada kesemrautan kan kurang klop. Jadi Bali harus juga ditata dari hulu dan Gubernur Koster sudah melakukan itu sebagai itikad bagaimana membangun Bali betul-betul dari hulu, dari yang suci gitu. Ya, bisa dikatakan ini restorasi dan pengembangan tempat suci melalui penataan kawasan suci Besakih ini sendiri. Sudahkah Bapak melihat pembangunan ini dilakukan dengan perencanaan yang matang, kemudian komprehensif, menyeluruh dan utuh seperti itu Pak Rektor? Ya, jangan tepat ya. Ya. Jadi memang ada beberapa pura di wilayah Soring Ambal-Ambal itu yang posisinya dulu di bawah. Nah, terus sudah dilakukan restorasi untuk pengembalian posisinya jadi lebih bagus, terus menjaga kesuciannya berikut dengan upacara menyertai dari prosesi penyucian keberadaan pura-pura yang direstorasi itu. Nah, terus kemudian fasilitas parkir memang harus kita akui juga ini menjadi keluhan dan kebutuhan kita bersama gitu. Jadi tidak ada upaya pemecahan yang serius seperti yang dilakukan ini. Nah, terkait perencanaan tentu sudah dilakukan dalam kalkulasi yang matang karena ini berkaitan dengan program atau pembangunan yang dananya tidak sedikit. Nah, tentu segala aspek sudah diperhitungkan di dalam perancangan, terus kemudian pembangunannya. Nah, tinggal sekarang memang konsentrasinya pada pemeliharaan. Jadi bagaimana fasilitas yang begitu sudah baik betul-betul dirasakan oleh seluruh masyarakat Bali yang berkehendak untuk melakukan persembahyangan di Puro Agung Besakih. Ya, berbicara tentang parkir ini sendiri, ini hadir juga ini Bapak Komang Warsa Niki sendiri selaku Bendesa Alitan Majelis Desa Adat Kecamatan Rendang, sangat yakin sekali ini kemacetan atau bisa dikatakan rekayasa lalu lintas menjadi satu arah itu akan semakin jadi teratur pemedaknya ya nantinya. Sekali lagi ini yang menjadi perhatian kita juga ya, hal-hal yang kecil pun menjadi perhatian dari Bapak Gubernur kita. Contohnya toilet khusus untuk semeton kita yang difabel pun juga diperhatikan. Seperti itu Pak Komang. Ya betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Rektor, betul sekali seperti itu. Karena parkir sekarang kios-kios kan mulai ditata. Ditata. Ya, itu diutamakan pada masyarakat Semeton Besakih. Ya, karena supaya merasakan juga ya bagaimana keterlibatan masyarakat dan kios-kios itu memang sudah diperuntukkan dan diundi di Besakih itu. Pak Gubernur hadir. Gitu. Nah, terus terkait dengan toilet itu betul, Pak. Yeah. Betul sekali. Karena kan difabel atau yang orang-orang yang
Berkebutuhan khusus. ABK lah, anak berkebutuhan khusus atau orang berkebutuhan khusus itu kan bukan ini ya, bukan tidak berguna, tidak. Iya. Ya, makanya jangankan di apa namanya di Besakih sebagai pusat keyakinan, tempat suci dan sebagainya. Sekolah-sekolah pun kan masih sekarang ada sekolah inklusi kan juga mengadopsi, tidak melarang anak-anak berkebutuhan khusus masuk. Masa kita yang berkeyakinan ya yang tebal itu ya Pak Rektor ya, kita mengesampingkan seperti itu, tidak. Itu sudah disediakan oleh Bapak Gubernur, pemimpin kita, sampai sekecil itu pun sudah. Dan terus perlu juga pemirsa ketahui bahwa di Pura Besakih itu kan ada pengempon namanya pergunung. Pergunung. Saya baru tahu nih. Pergunung itu bukan sampai sekarang pun, biarpun penatanya seperti kota, tetap namanya pergunung karena bisamanya seperti itu. Dan ada 13 pergunung. Dan itu harus dilibatkan ketika karya-karya. Nah, seperti Betaru turun kabeh ring tanggal 5 ini, 5 April, Purnama Kedase. Itu dilibatkan juga pergunung. Ide Betaru Melasti pasti melibatkan pergunung dan punya satu keyakinan Bisama itu kalau tidak melibatkan pergunung akan tidak klop. Itu. Ya, di Kecamatan Selat ada 4 pergunung, ada Kecamatan Rendang ada 9 pergunung. Salah satunya desa adat kami adalah Desa Adat Talas Kanang, masuk kategori pergunung itu. Nah, jadi desa adat kami memang perbatasan dengan Kabupaten Bangli pun ketika ada acara-acara ritual apapun yang seperti Betaru turun kabeh, kayak dulu Ekedase Ludre dulu, selalu melibatkan pergunung itu. Nah, itu mungkin Pak Gubernur sudah tahu. Sehingga sampai sejauh itu dan sekecil apapun Pak Gubernur mengatensi betul terhadap keberadaan pakem-pakem yang ada di Besakih gitu. Itu kira-kira. Baik. Saya ke Putu Chandra ini sendiri selaku Ketua Pandu Nusa Provinsi Bali ini sendiri. Baik, kalau tadi kita berbicara tentang dari segi keagamaan, ketertiban dalam bersembahyang, ini bisa dikatakan sekarang masyarakat yang ingin pedak tangkil ini sendiri akan merasa nyaman untuk melakukan persembahyangan. Nah, ada yang menarik tadi sempat terputus juga sebelum kita rehat, Putu mengatakan ada secara sisi ekonomi juga akan bermanfaat bagi masyarakat di situ, di sekitar kawasan Besakih. Jadi tadi sudah disinggung oleh Pak Rektor sendiri juga dan juga Pak Komang terkait dengan penataan pembangunan kawasan di Pura Besakih, yaitu merupakan salah satu bentuk 44 tonggak sejarah baru ya di era baru ini pemimpinan Bapak Wayan Koster. Jadi tentunya kalau dari sisi Trite Karana kita lihat Prayangan, Pawongan dan Palemahan ini dari hulu hingga teben ini kan sudah ditata. Dari hulu dulu tadi disampaikan, memang betul secara maintenance dan manajerialnya sangat penting untuk diatur karena memelihara lebih sulit rasanya dibandingkan untuk membuatnya. Tapi membuat ini memang betul-betul melakukan usaha dari pemerintah Provinsi Bali didukung oleh masyarakat sehingga terbentuklah saat ini. Sehingga kenyamanan umat Hindu yang bertangkil ke Pura Besakih juga terjaga. Dari sisi ekonominya juga pedagang-pedagang juga relokasi kemudian. Jadi pedagang-pedagang di sekitar Pura Besakih tersebut juga ditata agar manajemen secara ekonomisnya juga bisa jalan dari sisi misalnya ada yang mendagang canang, sari, kemudian ada yang mendagang segan dan lain sebagainya, itu bisa ditata dengan baik sehingga nantinya Pura Agung Besakih dari sisi sakralnya Pura Agung Besakih di utama mandelanya di sana kalau dilihat dari sisi lontar Padma Buwana itu ada Sabda Mandala sebenarnya yang ada di Besakih itu dari hulu hingga tebennya itu. Jadi kalau pembangunan Bapak Wayan Koster ini kalau tidak hanya jalan tol saja kan jalan shortcut aja yang dibangun secara tebennya, tetapi hulunya juga perlu diingat. Ibarat seperti kaki kita bersih tapi ubun-ubun kita tidak bersih juga ini perlu dibersihkan, baik itu dengan konsep nyegara gunungnya, baik itu dengan konsep hulu tebennya, kajek cloudnya itu sangat diusung oleh beliau lewat
visi beliau Nangun Satkerti Loko Bali ini. Nah oleh karena Nike dari sisi ekonominya sangat bergeliat umat untuk menantikan penataan ini agar nantinya pedagang-pedagang yang ada di sana di desa adat di kawasan itu juga bisa menikmati. Tidak hanya mereka akan menjadi tuan rumah lah di kawasan Besaki itu, tidak menjadi orang pendatang yang tidak bisa menikmati daripada penataan Pura Agung kawasan suci Pura Agung Besaki itu. Itu kira-kira dari sisi ekonominya. Ya, baik. Bapak-bapak, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana manfaat nyata penataan kawasan suci Besaki bagi masyarakat. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, manfaat nyata penataan kawasan suci Besaki bagi masyarakat masih bersama Minyak Kampung Gadapati, Usada Bali, keluarga sehat tentunya. Saya ke Pak Rektor. Pak Rektor, kita mengetahui ini fasilitas-fasilitas yang menunjang keberadaan kawasan suci Besaki ini, sebut sajalah ini ada sirkulasi rekayasa lalu lintas menjadi satu arah, kemudian restorasi dan pengembangan tempat suci, kemudian tempat parkir yang sangat memadai, dan ada yang menarik juga di sini ada gedung terminal, kemudian stasiun pengisian kendaraan bermotor listrik, itu juga menjadi perhatian, termasuk juga toilet-toilet yang khusus ada bisa dikatakan bagi masyarakat umum dan juga bagi masyarakat atau saudara-saudara kita yang difabel ini sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang Pura Besaki ini sendiri kan bukan hanya tempat untuk melakukan persembahyangan sekali. Dari dahulu kala ini daerah Pura Besaki ini menjadi daerah tempat tujuan wisata. Ini bagaimana ini sebenarnya Besaki ini sebagai daerah tempat tujuan wisata ini sendiri, tapi tidak merusak kesucian pura ini sendiri. Ini juga sangat-sangat dipikirkan oleh Bapak Gubernur kita. Jadi secara prinsip Pura Agung Besaki itu adalah tempat suci sakral yang tentu pertama diperuntukkan bagi umat Hindu untuk melakukan persembahyangan secara nyaman dan juga terjaga kesuciannya. Nah, karena pura dan juga seluruh kawasannya indah, tentu memiliki daya tarik termasuk juga untuk dunia pariwisata. Nah, memang perlu pengelolaan secara arif bagaimana pariwisata tetap bisa menikmati juga keindahan panorama dan juga merasakan kesucian Pura Agung Besaki ini tanpa juga memasuki yang bersifat sakral dan suci itu secara semena-mena. Jadi sudah diatur, dihitung betul dari lokasi-lokasi mana, dari titik-titik mana para tamu, baik turis negeri manca maupun Nusantara yang ingin memang merasakan keindahan Besaki. Jadi akan ada titik-titik untuk melihat dan menikmati suasana di sana. Jadi tidak bisa seperti dulu bebas masuk ke wilayah yang sakral, wilayah apalagi wilayah untuk tempat atau ruang-ruang tempat berlangsungnya upacara-upacara suci. Jadi pasti sudah diatur. Nah, termasuk juga tadi sudah disampaikan bagaimana toko Cindramata itu tertata secara baik. Nah, karena ini juga kita sebut tanda kutip destinasi pariwisata juga, menjadi tujuan pariwisata. Nah, hendaknya Cindramata yang disajikan betul-betul berkualitas, nah sehingga akan menjadi etalase kreativitas, terus kemudian juga capaian inovasi di bidang seni dan dunia kreatif di Bali gitu. Nah, sehingga masyarakat di sana bisa bekerja sama dengan desainer atau juga perajin-perajin yang ada di Bali. Nah, sehingga yang disajikan betul-betul Cindramata yang berkualitas. Nah, termasuk tadi lupa kita juga memiliki bioskop mini. Ya, untuk menayangkan sejarah Pura Agung Besaki berikut upacara-upacara yang dilakukan, nah, termasuk berapa komponen pura dan siapa masyarakat pengempon yang terlibat untuk menjaga keberlangsungan upacara-upacara di Besaki. Jadi ada ketika banyak wisatawan yang berkunjung ke Besaki, ada tempat-tempat yang tidak boleh dimasuki seperti itu, betul. Tetapi mereka bisa mendapatkan informasi tersebut dari gedung. Ya, nanti bioskop tersebut. Bioskop mini akan menyajikan sudah lagi dikerjakan konsepnya, video
tentang memang pertama sejarah Besakih. Ya. Nah, termasuk juga berbagai upacara-upacara secara siklus dilangsungkan di Pura Besakih, dari merebut bumi yang 1000 tahun sampai Kada Saludra, termasuk juga upacara ngusabo di setiap tahun. Jadi itu ditayangkan secara baik, nah sehingga turis memiliki pengetahuan yang cukup terkait keberadaan Pura Agung Besakih. Nah, berikut kalau mau anjang sana untuk melihat suasananya, tentu bisa melihatnya dari titik-titik yang tidak mengganggu penglihatan untuk mengetahui keutuhan Besakih berikut upacaranya Ya. di satu sisi, dan di sisi lain juga tidak juga mengganggu keberadaan atau keberlangsungan upacara-upacara yang sedang dilangsungkan pada momen-momen tertentu. Gitu. Nah, jadi titik tengahnya di sana. Nah, sehingga badan pengelola nantinya tentu bekerja sama dengan prajuru Desa Adat Besakih, termasuk juga pemangku di sana untuk mengedukasi turis atau juga wisatawan. Nah, sehingga betul-betul memahami gitu. Sama seperti kita ketika melakukan kunjungan di berbagai tempat, kalau itu tempat suci pasti kita harus patuh terhadap norma dan juga aturan atau ketentuan terkait upaya bersama menjaga kesucian dan kesakralan tempat itu. Nah, saya kira ini sudah upaya yang baik. Nah, sehingga semuanya berjalan tanpa ada saling ya mengganggu gitu, Baik. apalagi meniadakan gitu. Jadi semua sudah baik. Nah, apalagi tentu fasilitas ini memungkinkan pengelolaan itu terjaga secara baik. Ya, kalau masih ya cari parkirnya sembraut, toiletnya gini kan pasti agak susah tata kelola yang baik itu dilakukan dalam kondisi sarana prasarana yang tidak memadai gitu. Jadi ini momentum untuk menata dengan cara yang baru, meyakinkan kepada semua pihak Pura Besakih harus kita jaga dan kita hormati kemuliaan dan kesuciannya secara bersama-sama. Baik, baik. Saya ke Pak Komang dulu. Pak Komang, kalau kita kembalikan lagi dengan visi pembangunan pemerintah Provinsi Bali, yaitu Nangun Sakyati Loka Bali, Bapak melihatkah sudah sejalankah dengan visi pembangunan Provinsi Bali menjaga keharmonisan alam, manusia, dan kebudayaan Bali dengan penataan kawasan suci Besakih ini sendiri bagi masyarakat khususnya? Pemerintah Provinsi Bali yang dinahkodai oleh Pak Wayan Koster selaku Gubernur dan Pak Cok Aceh selaku Wagub, konsepnya, visinya sudah jelas, terwujud diimplementasikan sudah. Kita lihat bagaimana tentang Perda 4-nya, tentang Desa Adat. Desa Adat. Karena kita tidak bisa abai, kita tidak bisa tuli dengan keberadaan Bali. Karena kalau Bali ini harus tetap ajeg lestari, ya harus Desa Adatnya diperkuat. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Rektor, Pak Pandu itu tadi, Pak Chandra, itu spiritual atau keyakinan itu tidak bisa lepas dengan adat. Karena di adat itu ada 3 baga. Ya. Yang mesti harus dipegang. Sukertaning Tate Prahyangan. Berbicara tentang kawasan Besakih, di situ tempatnya. Sukertaning Tate Prahyangan. Ya, kawasan suci Besakih. Terus Sukertaning Tate Pawongan, bagaimana peradaban orang Bali yang memang bereuforia dengan kemajuan teknologi dan modernisasi, tetapi tidak pernah mengendorkan keyakinan human value-nya atau nilai-nilai kemanusiaannya karena modern tidak pernah. Tetap pertama tetap dipegang. Mengisi ulang kebalian orang Bali di tengah peradaban modern itu harus dipegang bagi masyarakat Bali. Karena itulah ikon pariwisata terkenal karena keramat tamahan. Baik. Sukertaning Tate Pawongan di situ. Sukertaning Tate Palemahan, disitulah penataan kawasan suci Besakih lewat fasilitas parkir yang ada. Itu Palemahannya. Nah, ketika ketiga itu bersinergi, saya yakin Bali akan nyaman. Saya tidak ingin terjadi kata Sandiakalaning Bali. Ya Pak Rektor ya, tidak senang saya mendengar Sandiakalaning Bali. Berarti tidak ingin dan tidak mesti terjadi bahwa Bali menjadi Majapahit kedua. Hanya tinggal sejarah. Tapi tetap Bali aja. Caranya kita harus wirang dengan Reste Bali yang dibingkai, di frame oleh
desa adat lewat Perda 4 2019. Baik, kalau apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Koster dan Bapak Cho Aceh Niki sendiri ini mendapatkan apresiasi dari berbagai banyak pihak, mengapresiasi bagaimana seharusnya peran masyarakat Bali khususnya terhadap apa yang sudah dilakukan, yaitu penataan kawasan suci Besakih ini sendiri, Pak Komak. Kalau niat baik harus disambut dengan baik dong. Niat baik harus disambut dengan baik. Iya, kalau niat baik, niat tulus, niat fokus, dan setulus-tulusnya dari Pak Gubernur harus diterima oleh baik loh dari masyarakat Bali. Itu tanpa ada apa namanya keraguan-keraguan lagi. Artinya apa? Ketika pemerintah sudah bagaimana membangun peradaban Bali tidak hilang dari apa namanya tidak hilang dari sejarah dan tetap menjadi satu Bali yang tidak menghilangkan identitas Bali, kita harus sambut, harus gayung bersambut. Ya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, ada film dokumenter ya Pak. Artinya itu sudah difikirkan, jangan tahu Bali, tahu Besakih harus ke Utama Mandala, di Pelingih Padma 3. Nah tamu yang Cuntaka kan tidak tahu, apakah kita harus memeriksa orang yang datang bulan, tidak mungkin lah. Ya itu kan etikanya tidak ada. Baik. Tetapi itu harus betul-betul ada sakral, suci dan bersih. Itulah yang terjadi di Bali. Sakral, suci, bersih. Ya itu. Baik, saya ke Pak Putu Chandra. Pak Putu Chandra, ini apa yang harus kita ketahui ini dari tadi kita berbicara dari segi keagamaan, kemudian ketertiban dalam sembahyang nantinya ini juga menjadi poin penting ketika penataan kawasan suci Besakih ini sendiri dilakukan. Baik, untuk penataan kawasan suci Besakih ini sebetulnya beberapa elemen perlu mendukung apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali, yaitu dari sisi satu pura, puruhite, puri, pare, kemudian pasar. Puranya kita benahi dari hulu, kawasan sucinya yang merupakan palemahannya. Kalau perayangannya kan tidak ditata kembali pelinggihnya, tempat sucinya, perayangannya. Tapi Pawongan dan Palemahan ini, khususnya yang di Palemahan ini menjadi sebuah titik poin sebenarnya kalau puranya. Kalau puri pemerintah sudah sangat jelas melalui tadi yang disampaikan oleh Pak Komang Warse terkait dengan pemerintah Provinsi Bali. Puri yang dimaksud ini adalah pemerintah Provinsi Bali tentunya. Dalam hal ini menyediakan fasilitas didukung oleh nantinya Puri itu, Ide Sulingge, Ide Pinandite, Sami itu mensakralkan keberadaan Pura Besakih ini sebagai hulunya. Beliau-beliau tersebut Ide Sulingge, Ide Pinandite, kemudian pemangku semuanya pengempon pergunung Sami Nike, bage-bage Sukertaning, perayangan Pawongan Pelemahan mensakralkan itu di perayangan. Kalau yang di Pawongan ini bisa purinya, pemerintahnya bisa. Sekaligus juga menata di perayangan dan Pelemahan, purinya yang bermain di sini, pemerintahnya. Kemudian para masyarakat semua bisa lewat penataan kawasan Besakih ini bisa memanajemen dengan baik. Kemudian yang paling terpenting dari diri itu semua adalah pekan pasarnya ini. Ekonomi kita harus mulai bergeliat di tengah pandemi yang 2 tahun ini menggerus. Dari kawasan suci Besakih ini, sektor pariwisata kita melalui bioskop mini yang tadi disampaikan, melalui pernak-pernik aksesoris yang disajikan nantinya lewat relokasi manajemen ekonominya lewat masyarakat yang ada di sana, bisa bergeliat ekonomi yang ada berkembang di Bali. Baik. Dengan semata-mata pembangunan fisik saja, tapi pembangunan sumber daya manusianya dari peradaban humanitinya dan peradaban ekonominya juga akan jalan. Sehingga kelima elemen itu yang tadi yang sampaikan yang dikatakan dalam susastra sastra Natya Mandala itu bisa jalan gitu. Itu yang perlu kita gaungkan kembali pada umat sedharma, masyarakat Hindu Bali, masyarakat Bali pada khususnya, sehingga yang tadi yang istilahnya kekhawatiran untuk Sandia Kalaning itu Sandia Kalaning menjadi Brahma Murtam gitu ya, tidak menjadi melebur Bali ini, tetapi mewali kembali, menerbitkan sama seperti matahari terbit dari Bali gitu ya, Bali TV gitu. Seperti Bali TV ya. Okay. Baik. Kenten yang perlu yang sampaikan terkait dengan di Niti Sastra sekarang itu di Natya Lontar Natya Mandala nih terkait 5P nih Kenten. Baik. Pak Rektor, momentum apa yang kita bisa ambil atau dengan penataan kawasan suci Besakih ini sendiri, khususnya bagi masyarakat kita? Jadi mimpi-mimpi yang lama dan cita-cita kita bersama telah diwujudkan oleh Pak Gubernur
Wayan Koster ini memang tidak ada pilihan untuk tidak mengakui bagaimana konsistensi memperjuangkan Bali era baru ini setelah dimulai dan hadir di hadapan kita. Nah itu artinya bahwa kita harus secara bergotong royong, bekerja sama, gilik seguluk untuk ya menjaga ini gitu. Jadi kenyamanan di hulu, kesucian di hulu telah mulai kita terima dan kita nikmati sebagai capaian pembangunan Bali era baru. Nah kita bersama, saya setuju dengan semua narasumber bahwa kita harus menjadi bagian dari upaya menjaga ini, menjaga kehormatan, kemuliaan dan kesucian Pura Agung Besakih. Baik, apa yang sudah dilakukan tinggal kita menjaganya. Ya, Itu yang kita. ya, Terima kasih Bapak-bapak. Terima Saya Madi Sekedana Karang, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.